Persekutuan bukan hanya duduk bersama di bangku gereja. Persekutuan sejati menyentuh kebutuhan nyata. Ada yang lapar, dibantu. Ada yang kekurangan, dipedulikan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di dunia yang mengajarkan kita untuk mengumpulkan, gereja mula-mula justru dikenal karena membagikan. Di saat banyak orang berkata, "Ini milikku," mereka berkata, "Apa yang bisa kuberikan?" Kisah Para Rasul 2 ayat 45 ini sering disalahpahami, seolah-olah gereja mula-mula hidup dalam sistem ekonomi tertentu. Padahal inti dari teks ini bukan sistem, melainkan hati. Mereka tidak dipaksa, mereka tidak diatur oleh undang-undang gereja, mereka digerakkan oleh kasih. Pertobatan sejati tidak hanya mengubah cara kita berdoa, tetapi juga cara kita memandang harta. Ketika Roh Kudus memenuhi hati mereka, perspektif mereka berubah. Harta bukan lagi pusat keamanan, melainkan sarana pelayanan. Hari ini, banyak orang Kristen setia beribadah, tetapi sulit berbagi. Kita hidup dalam budaya kompetisi dan ketakutan. Takut kurang, takut rugi, takut masa depan tidak aman. Namun gereja mula-mula memberi bukan karena mereka kaya, tetapi karena mereka percaya Tuhan memelihara. Kepedulian lahir dari iman. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita memiliki harta atau harta yang memiliki kita? Ayat ini menunjukkan bahwa persekutuan bukan hanya duduk bersama di bangku gereja. Persekutuan sejati menyentuh kebutuhan nyata. Ada yang lapar, dibantu. Ada yang kekurangan, dipedulikan. Di zaman media sosial, kita bisa tahu banyak tentang kehidupan orang lain, tetapi tidak peduli. Kita bisa memberi like, tetapi jarang memberi perhatian yang nyata. Persekutuan yang sejati menuntut kepekaan. Ia bertanya, siapa yang sedang bergumul? Siapa yang membutuhkan pertolongan? Siapa yang diam-diam menderita? Kasih Kristen bukan teori, ia selalu konkret. Mengapa dunia terkesan dengan gereja mula-mula? Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah masyarakat yang keras, gereja menjadi ruang aman. Di tengah ketimpangan, gereja menjadi tempat berbagi. Hari ini, gereja dipanggil kembali menjadi komunitas yang peduli. Bukan hanya kuat dalam doktrin, tetapi juga hangat dalam kasih. Persekutuan yang peduli tidak menunggu kaya untuk memberi. Ia mulai dari apa yang ada, waktu, tenaga, doa, perhatian, dan jika perlu, materi. Renungan ini mengajak kita berefleksi. Apakah gereja kita dikenal karena kasih yang nyata? Apakah hidup kita menjadi jawaban bagi kebutuhan sesama? Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kita agar persekutuan kita bukan hanya pertemuan rutin, tetapi komunitas yang hidup, yang peduli, berbagi, dan mencerminkan hati Kristus di dunia yang haus akan kasih. Amin.